Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nida Mutiara Misbah dengan NIM 12120200181 dari kelas PAI 2E. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat karunia, rahmat serta kasih sayangnya saya dapat membuat video review seperti biasanya. Adapun ayat yang menjadi pilihan saya seperti biasa hanya satu ayat, yakni surat Al-Maidah ayat 8 tentang kejujuran dan keadilan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wala yajrimannakum syana'u qaumin ala alla ta'dilu adilu huwa aqrabul littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di ayat ini menerangkan bahwa keadilan ini atau kejujuran tidak memandang bulu atau tidak berlandaskan apapun gitu. Keadilan harus tetap ditegakkan, begitupun juga kebenaran harus tetap dikatakan. Jangan sampai kebencian terhadap suatu kaum menghalangi atau mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Karena hari itu takwa kepada Allah itu lebih dekat, keadilan itu lebih dekat gitu kepada ketakwaan kepada Allah. Makanya kenapa adil dan karena menegakkan keadilan itu butuh kejujuran. Makanya adil ini lebih dekat kepada Allah gitu. Karena dengan demikian kita sudah berusaha untuk melawan hawa nafsu sendiri untuk menegakkan keadilan, karena gak sembarang orang bisa menegakkan keadilan dengan benar, dan gak sembarang orang bisa mengatakan kejujuran dengan berani. Makanya Allah setelah memerintahkan untuk berlaku jujur dan adil, di sini Allah memerintahkan juga wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, setelah mereview ayat dan isi kandungannya, seperti biasa kita akan mereview apa aja sih huruf atau hukum bacaan tajwid dari ayat tersebut. Nah, di sini ya ayyuhal, yaitu mad wajib mutasil. Kenapa? Karena berkumpulnya haraf mad dan hamzah dalam satu kalimat. Kemudian ya ayyuhalladzina, halladzina itu alif lam syamsiyah, karena alif lam bertemu salah satu huruf alif lam syamsiyah yaitu za. Alladzina, dzina itu mad tabi'i, karena ya berada setelah huruf yang berharakat kasrah. Amanu itu mad badal, kunu itu mad tabi'i, wawu sukun berada setelah huruf yang berharakat domah. Qawwamina masih mad tabi'i, min qawwamina lillahi, lillahi itu tarkik karena lafaz Allah berada setelah kasrah. Syuhada'a, nah, mad wajib mutasil, berkumpulnya haraf mad dengan hamzah dalam satu kalimat. Bil qist, bil itu alif lam qamariyah, karena huruf alif lam menghadap salah satu huruf alif lam qamariyah yaitu qaf. Bil qist, nah qist itu karena di situ ada huruf to ya, diwaqafkan, berarti jadi apa namanya, qalqalahnya qalqalah kubro karena diwaqafkan. Nah, wala itu mad tabi'i karena ada alif berada setelah huruf yang berharakat patah. Yajri, nah itu qalqalahnya sugro karena diwasolkan.
mannakum. Manna itu gunah karena nun ditasdid. Kumsya, nah itu hukum mim mati bertemu salah satu huruf idhar sapawi ya. Sana'u qaumi, qaumi itu madlin haraflin ya haraflin karena di tengah kalimat ya waw sukun berada setelah harkat fathah, karena kalau doma itu matobi. Qaumin ala min itu idhar tanwin kasroh bertemu dengan huruf ain. Ala, nah ala itu huruf mad jaiz, hukum bacanya mad jaiz mutasil, mad wajib munfasil, mad jaiz mutasil ya, mad jaiz mutasil karena berkumpulnya haraf mad dengan hamzah bari misah gitu, misah kalimat. Allah itu mad tabi'i. Ta'dilu, nah kalau misalkan diwakofkan itu jadi mad arid sukun, tapi kalau misalkan diwasolkan itu menjadi enggak ding, karena ini di iya enggak diwasolkan gitu ya bacanya, jadi mad tabi'i. Huwa aqrabu, ak itu qalqalah. Lit taqwa itu mad alif lam syamsiyah. Wa itu masih mad tabi'i karena ada jabar langtung gitu. Wattaqullah, nah itu tafhim karena lafaz Allah setelah domah. Inna gunah, innallaha itu tafhim, khobi itu mad tabi'i, rumbi, nah itu iklab karena ada tanwin domah bertemu huruf ba. Bima, oh iya biasanya kalau iklab itu ada cirinya, ada mim di atas gitu. Bima itu mad tabi'i tak malu, nah itu mad arid disukun. Mungkin dicukupkan sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan bisa tersampaikan sesuai harapan. Mohon maaf atas segala kesalahan atau kehilafan yang terdapat dalam video ini. Untur makila wa tantur man qala wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.